Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, ini masih menyoroti tentang kekalahan Indonesia dari Arab Saudi. Ini masih banyak netizen-netizen kita yang masih bersuara, mengeluarkan unek-uneknya karena mungkin kekesalan mereka karena Indonesia harus menelan kekalahan dari Arab Saudi. Oke, seperti apa para netizen menanggapi kekalahan Indonesia? Untuk yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat video pertama. Mark Klok, Yaakob Sayuri, Beckham Putra. Itulah tiga nama yang berseliweran dari tadi malam karena pasalnya mereka bertiga dinilai sebagai biang kerok dari kekalahan timnas Indonesia. Ho ho. Maaf terlambat berreview di hari ini ya bos, karena tadi malam saya ada acara sama senior-senior ini. Mari kita review kenapa tiga orang ini menjadi sorotan boy. Mari kita bahas boy. Kita mulai dari Yaakob Sayuri dulu boy, yang menurut gua bener-bener jadi kelemahan timnas Indonesia banget. Sebenarnya bukan Yaakobnya sih, tapi sektor back sayap kita, termasuk Dean James juga. Kalau kalian inget pertandingan tadi malam boy, itu Aldosari, Veras, Alburaikan, itu bener-bener luasa banget buat menyisir kita dari sektor sayap. Kita semua sepakat Yaakob itu bukan pemain jelek, atribut menyerangnya itu bagus banget, tapi defense-nya itu jelek banget. Dia bagus sebagai seorang wingback, bukan sebagai fullback. Kenapa nggak Sandy Walsh aja yang dimain dari awal? Foul yang dia lakuin ke Veras ini bener-bener nggak penting banget menurut gua. Udah terbiasa sih pelanggaran kayak gitu nggak dikasih penalti di Ligue 1, makanya begitu. Ini pula nih si kawan nih, gua nggak habis pikir Mark Klok main 90 menit 100 menit boy. Coverage areanya nggak jelas, clearance saya salah. Gua paham lu bakal main pakai dua gelandang bertahan, gua paham. Tapi lu satu babak udah Mark Klok main nggak jelas, lu ganti. Dan gua nggak habis pikir harus banget apa pemain Ligue 1 ini main terus gitu. Kalau bagus dan terbukti nggak ada masalah. Patokannya main bagus lawan Taipei sama Lebanon sih. Yang diganti malah Miliano coba. Gue kalau jadi Miliano nih, lah gue yang diganti, emang gue salah apa? Lu punya Jenner, lu punya Nathan Chuaon, kagak lu masukin DSP. Jenner di bawah pun kagak. Hai gue kira masuk gantiin si Klok, gantiin Miliano. Buat Beckham ya dia nggak ngelakuin banyak kesalahan. Cuma emang menurut gue Doi itu nggak pantas untuk starter. Sebagai subs oke lah. Fans Persib, fans Malut, fans klub Ligue 1 lain, lu jangan marah sama gue please banget. Tapi kalau mau marah terserah lu deh. Mereka bukan pemain jelek, mereka bagus di klubnya. Bahkan sampai ke ACL tuh pun mainnya bagus. Tapi tadi malam bener-bener gue nggak habis pikir asli. Dan siapa yang harus tanggung jawab? Nanti kita bahas lagi di hari ini. Pokoknya video full marah-marah Kalau menurut kalian gimana boy? Coba tulis di bawah Terima kasih banyak. Bye. Ya, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain, bahkan blundernya pelatih juga mungkin ikut andil dalam hal ini ya. Karena banyak sekali keputusan-keputusan pelatih yang mengganti para pemain yang tidak pas gitu, seperti hanya Mark Klok bermain sangat buruk menurut saya. Terus ada juga Beckham Putra, terus Yaakob Sayuri. Tapi kenapa mereka itu tidak diganti gitu? Harusnya kan mereka si pelatih ini melakukan penggantian sejak dini gitu. Sudah melihat gelagat para pemain ini underperform, kenapa kok diam saja? Bahkan yang diganti itu bukan pemain, kan yang diganti itu pemain yang performnya agak bagus gitu, yang lumayan bagus ya, seperti Ragnar, seperti terus lagi si Miliano itu kan dia berkontribusi gitu, bagus, sangat bagus dalam melakukan penyerangan. Yang diganti ini aneh sekali ini pelatih ini. Kenapa greget saya melihatnya pun sampai jaling-jaling kepala gitu, aneh. Patrick Kluivert diseruduk netizen, kritik pedas dari Mourinho bikin geger dunia bola. Malam kelabu menimpa timnas Indonesia usai kekalahan tragis 2-3 dari Arab Saudi. Tapi yang lebih panas dari hasilnya adalah drama di luar lapangan. Dari ham formasi ngawur lini tengah kropos, hingga keputusan aneh Kluivert, semua jadi bahan bakar amarah netizen. Bahkan pelatih legendaris dunia Jose Mourinho ikut nyentil tajam. Yang dikenang adalah kemenangan, bukan main cantik. Iya bro, Mourinho bilang Kluivert terlalu gengsi pakai pakem lama 3 back yang dulu sukses di era STY. Eksperimen 4 back ala Total Football KWO ini malah bikin tim kehilangan arah.
Lini tengah ambiar, Mark Klok cuman jogging, Jacob Sayuri malah blunder konyol di kotak penalti. Sementara pemain-pemain tajam kayak Ivar dan Nathan malah diparkir. Netizen pun ngamuk. Instagram Clifford, Klok, dan Jacob penuh komentar pedas. Main kayak gini, gak ada taktik, gak ada nyali. Bahkan tagar bahwa Patrick out langsung trending semalam. Banyak yang bilang, ini bukan sekadar kalah, tapi kehilangan identitas permainan. Dan yang paling bikin miris, peluang Indonesia ke Piala Dunia kini tinggal 40%. Fans kecewa berat, rasa bangga berubah jadi frustrasi. Dari mimpi menuju sejarah, kini berubah jadi mimpi buruk di bawah racikan Patrick Kluivert. Pertanyaannya, ini apakah sudah saatnya Kluivert sadar diri dan mundur? Ya mungkin karena gengsi ya, karena dulu menerapkan 3 back itu dilakukan oleh Sintayong, yang di dalamnya ada Rizky Ridho, Bang Jai, dan Justin Habdar. Sementara sekarang mereka malah diparkir ya di luar lapangan. Mereka dicadangkan seperti Rizky Ridho dan si El Preman. Padahal mereka itu yang sangat bagus di lini pertahanan ya. Itu sudah berkali-kali dicoba oleh Sintayong, berkali-kali dimainkan, dipasangkan, sudah padu sekali. Tapi karena kegengsinya, karena mungkin itu takut disebut meniru karena gengsi, ya Patrick Kluivert memasang back yang tidak biasa gitu ya, tidak biasa dilakukan oleh Sintayong dari dulu. Ini dia nih, Patrick Kluivert, pelatih paling pinter, paling jago strategi ya. Udah ketinggalan 2-1, dari 2 kali blunder pemainnya, dan yang diganti yang lain. Mark Klok bikin blunder, akhirnya tercipta gol penyama kedudukan Arab Saudi. Jacob Sayuri narik pemain, penalti, ketinggalan 2-1. Dan lucunya, Mark Klok sampai akhir pertandingan selesai nggak diganti. Jacob baru diganti menit ke 85, hampir mau habis lah. Terus pergantian pemain Tom Haye oleh Romani telat banget. Dan yang diganti Ragnar sama Miliano Jonathan. Aneh banget. Paling pinter emang Patrick. Luar biasa, kita kalah 3-2. Seandainya Tom Haye atau Ole Romani main dari awal babak kedua, mungkin kondisinya jauh berbeda. Karena Ole Romani sejak dia dimainkan, membuat permainan berubah. Penyerangan kita lebih efektif dan membuat kelimpungan pemain bertahan Arab Saudi. Sayang banget keputusan yang buruk dari Patrick Kluivert, dari starting line up, pergantian pemain, strateginya nggak punya plan B, membosankan, nggak pantas lolos Piala Dunia kalau kayak gini caranya. Komentarnya, sikat. Pemain Arab Saudi ngedramanya luar biasa, udah kayak main sinetron. Tapi kita udah siap sama hal kayak gitu dan harusnya fokus ke strategi kita sendiri. Malah blunder semuanya dong. Indonesia unggul lebih dulu lewat penalti di menit ke-11 setelah handball pemain Saudi. Kevin Dix maju sebagai eksekutor. Keunggulan cuma bertahan 6 menit. Mark Klok salah dalam menyapu bola. Bola jatuh ke kaki Saleh Abu Al-Shamad dan boom, tembakan keras dari luar kotak penalti. Skor imbang 1-1. Menit 36 Jacob Sayuri malah menarik baju pemain Saudi di kotak penalti ya. Langsung dicek oleh VAR, penalti. Firas Albrikan menciptakan gol. Arab berbalik unggul 1-2. Di babak kedua tembakan Musab ditepis pas tapi bola muntah langsung disambar Albrikan lagi 1-3. Menjelang akhir laga kita dapat penalti kedua. Dix lagi-lagi sukses skor 2-3 tapi itu seolah percuma karena semuanya sudah terlambat. Skor akhir 2-3 untuk keunggulan Arab Saudi. Ini Kluivert, Pastor sama Langsat 3-3 bertanggung jawab. Ya makanya dia mesti menjelaskan ini gitu. Karena kan sebenarnya dia dipilih karena memang untuk bisa meloloskan kita. Chance-nya gede. Pak Erick Thohir bilang gitu kan. Enggak, tapi di luar itu nih, lu lihat per match aja lah. Yeah. Kalau pergantian udah oke, pemain oke, semua oke, kita tetap kalah. We can accept that. Yeah. Ini kan nggak perlu kalah kita. Rasanya tuh kita punya pilihan tapi kok nggak dilakuin. Iya, itu yang bikin kita agak kesel gitu loh. Iya. Kalau kalah tapi udah ngelakuin itu semua mungkin kita masih kayak oke lah ini udah yang the best that we can do gitu. Tapi ini kenyataannya pilihannya tadi masih banyak dan dilakuinnya di menit 80 dan itu cuma pergantian pemainnya jelek, bener jelek. Minimal lu bisa turunin Tom
harusnya sih Tom kalau gue bilang dari awal Yes. main. Nggak, masuknya Ole aja itu juga udah buat perubahan banget. Berapa kali dia Iya. tadi ada peluang juga. Nggak, kalau Tom nggak bisa 90 menit, dari awal dulu lah. 40 menit, 50 menit, 60 menit bisa diganti. Nggak ada ngaruhnya juga dia main menit pertama pasti lebih bagus ketimbang misalnya dari masukin babak kedua karena kan toh Kambuaya juga nggak jadi apa-apa. Iya, minimal lu either lu pilih Klok atau Kambuaya, salah satu, ngerti nggak? Dua-dua nggak jalan ini. Ditambah Ya ada banyak pilihan tapi pelatih Patrick Kluivert tidak melakukan itu. Banyak sekali para pemain-pemain yang di bangku cadangan itu sangat bagus ya, punya performa bagus di timnya maupun di klub. Tapi tidak dilakukan oleh Patrick Kluivert, padahal itu sudah sering dilakukan oleh Sintayong. Dan Coach Justin kenapa sekarang menyalahkan, itu kan Anda yang menyarankan dan menyetujui pelatih dari Belanda melatih timnas Indonesia. Ya, dan itu kan Anda sendiri yang ngomong waktu itu, katanya Pak Erik minta saran bagaimana kalau misalnya kita ambil pelatih dari Belanda, dan itu Anda setuju. Nah, dan ya itu hasilnya. Ya. Ini nih pertandingan yang paling seru yang pernah kita tonton, kawan-kawan. Rasanya itu semuanya bercampur aduk di pertandingan ini. Emosi, kesel, geram. Oke, dari startingannya udah kelihatan kali ini startingan Dajjal ini. Kok bisa-bisanya pemain-pemain inti pada di super sapin semua di babak kedua pula masuk ya semua. Itu juga udah mau hampir habis. Baru pada dimasukin. Yakub Sayuri, Mark Klok, Beckham Putra. Ini trio apa nih, ku bilang aja nih. Trio penghancur harapan ke Pildun, cok. Glenn di babak pertama tadi ada lihat Beckham nggak? Ada lihat dia main nggak? Hah? Jujur nih. Soalnya aku lihat dari tadi tuh ya, di sebelah kiri ya. Itu ada orang yang nyeleding. Nggak jelas. Lepas bola mulu. Nggak ada ngasih kontribusi buat nyerang ke depan. Aduh, Mark Klok. Ini, aduh. Seenggaknya ya kalau mau ada Mark Klok gitu, Tom Haye dimasukin seenggaknya. Biar nggak hancur-hancur kali tengahnya. Biar ada progresi bola ke depan gitu loh. Biar kalau diumpan nggak takutan di tengah. Ada penguasaan bola di tengah. Ini gunanya Mark Klok di tengah ngapain? Mau ngasih bola ke pemain Arab mulu gitu. Kayak udah ciri khasnya gitu ya. Timnas Indonesia ini kayak 5 menit awal, 10 menit awal itu pasti main bagus. Kayak akurasi umpan jelas, ya kan? Terus juga transisi juga bagus. Ya intinya enak lah kalau ditonton gitu 5 menit sampai 10 menit awal. Makanya kita bisa dapat satu peluang tadi, bukan satu peluang, maksudnya satu gol lewat penalti yang di kotak penalti Arab Saudi tadi. Itu permulaannya sebenarnya udah bagus. Udah kita ngebobolin 1-0 ya kan. Lalai habis itu di pemain-pemain belakang, terutama di bagian Sayuri. Kok bisa-bisanya dia nggak nutup gitu loh. Yang paling fatal dari si Yakub Sayuri ini ya tarikan yang dia narik baju pemain Arab Saudi tadi tuh. Ngapain dia ada gestur narik bola ya? Padahal bola juga masih jauh juga belum tentu gol juga. Udah pasti bisa diselamatin sama Martin Pas. Malah ditarik pula baju pemain Arab Saudi. Udah tahu itu yang harusnya kita hindari kalau lawan-lawan mereka ini ya. Karena sensitif gitu. Memang di laga ini tuh pasti sensitif VAR. Kalau Arab Saudi, wasit-wasit ini tuh udah terkenal sensitif sama VAR, kawan-kawan. Overuse VAR-nya itu. Malah si Yakub Sayuri dicari-cari pula VAR-nya. MOTM di pertandingan kali ini sebenarnya 11-12 sama Mark Klok juga Yakub Sayuri ini ya. Intinya Patrick Kluivert nih bagus sekali naruh starting line up di match kali ini ya. What a combo lah trio kwek-kwek ini. Bagus dikunciin di WC. Itu peluang kita mau kutampilin juga apa yang mau ditampilin. Sulit kali nyari peluang bahkan on target untuk ke gawang Arab Saudi itu ya. Agak sesulit itu gitu loh. Giliran udah masuk oleh Romeni baru ngangkat mainnya tuh. Ya, itu juga udah masuknya juga udah menit terakhir juga si Ole masuk. Semua warga Indonesia bela-belain begadang demi apa? Demi nonton timnas Indonesia dan mudah-mudahan lolos Piala Dunia. Tetapi timnas Indonesia yang diasuh oleh Patrick SpongeBob hanya mempertontonkan permainan yang sangat kacau. Entah kenapa ini permainan Indonesia memang tidak seperti biasanya. Hampir semua pemain underperform. Mungkin hanya Martin Paes yang berjuang habis-habisan di bawah Mister Timnas Indonesia. Hampir semua pemain ini tiba-tiba underperform. Entah kenapa.
mau bahas tentang Sintayong lagi, tapi ini udah bukan saatnya lagi. Dan saat ini entah masih ada kesempatan atau tidak untuk lolos Piala Dunia. Yang jelas melihat permainan tadi, saya tidak yakin timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia. Sakitu lah, para pusing inti nama. Kertek gadang tunduh, Indonesia aja kieu patut. Pusing malah. Oke, saya setuju ya dengan si Akang yang terakhir tadi. Semua pemain Indonesia di bawah underperform ya, di bawah performanya gitu. Tapi ada 4 yang paling banyak jadi sorotan, yaitu satu pelatihnya Patrick Kluivert, kedua terus Mark Locke, ketiga Yakub Sayuri, dan keempat adalah Beckham Putra ya, yang mereka banyak sekali mendapat sorotan-sorotan tajam dari para netizen kita, dari para pecinta sepak bola. Dia bukan marah, itu bukan benci juga, tapi mungkin kesal karena melihat performanya yang kurang baik. Tapi kenapa pelatih itu tidak melakukan perubahan yang diinginkan oleh para penonton kita? Mungkin karena penonton kita kan lebih jeli ya kalau melihat sesuatu walaupun hanya di layar kaca. Tapi pelatih mengganti orang-orang yang justru berkontribusi di dalam tim gitu, seperti Meliano, Ragnar gitu kan, digantinya aneh-aneh gitu. Harusnya kan mereka-mereka yang di bawah, yang paling bawah underperformnya gitu ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.